boleh perkenalkan diri dulu ya Pak, namanya Nama saya Toto Nurwari selaku kepala desa pemerintahan Desa Kedalurung. warga di sini itu biasanya pakai bahasa apa Pak? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada Melayu. Yang dominan Sunda. Kalau Sunda itu sekitar 60%. Kalau Jawa bangsa 25%, Melayu 15%. Apakah semua orang di desa Silamaya Kulon ini pakai bahasa yang sama atau kan beda ya Pak? Untuk apakah ada pembagiannya gitu di berbicara sektor Silamaya Kulon, warga itu bahasanya 50-50 artian didominan sama Sunda sama Jawa. Kalau untuk diarahkan itu enggak, karena ini udah bercampurnya warga dari pendatang dari Indramayu Bekasi sekarang, jadi mengerjakan Sunda sama Jawa. Ya. anak muda di sini dengan orang tua bahasa sama atau Bahasa orang tua, karena yang namanya anak itu ngikut orang tua, jadi bahasa pun ketika punya anak ngikut orang tua. sejak dahulu dari dahulu itu bahasa itu emang pakai bahasa Jawa dan Sunda. Ini sudah budaya, sudah ada. Artinya bahasa seperti itu. Sunda masih dominan, karena ini kan tanah Pajajaran, Pasundan. Kalau warga asli Silamaya Kulon ini kebanyakan itu pendatang atau warga asli ya? Asli, iya, belum seperti ini, si asli warga sini. Banyak kan warga asli itu yang merantau untuk kerja ke luar kota. Ya dibilang banyak, enggak cuma paling yang enggak 20%. Cara bicara mereka sekolah mereka lalu Itu mah dari sekolah sih bisa jadi apa? Ada. Jadi tanggal merah apa dari sekolah sih? Ketika dia pulang dari merantau, bahasanya dia masukkan ke lamas ini, dia semakin buruk. Di hari Kembali libur lagi ke awal. Ini kalau Jawanya Jawa kasar, kalau Sundanya Sunda kasar. sekolah seperti pengajian itu bahasanya sama ya Pak? Jawa Sunda atau ada bahasa Sama. Kalau di pengajian mah yang ngaji berdasarkan pengajian itu ya di sini Sunda. ya. Apakah tontonan seperti TV atau handphone mempengaruhi cara bicara warga di sini gitu? Menurut Bapak nih ya, apakah tontonan seperti televisi atau handphone mempengaruhi cara bicara warga di sini gitu? Kalau bicara mah ya dulu ya. Apakah ada upaya untuk menjaga dan melestarikan dari bahasa di daerah sini? Ya udah pasti gitu. Yang namanya budaya itu mesti dijaga, harus dipertahankan. Hubungan dengan zaman modern kita masih perubahan lah. Tapi kalau untuk bahasa dijaga udah pasti. Bahwa sejarah pun. Selanjutnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya nih Pak, apakah ada acara adat atau tradisi di daerah sini yang menggunakan bahasa daerah? Upacara mah udah nggak ada. Budaya semacam ini mah ada. Kalau itu kan bahasanya mah ini mah semacam ritual. Upacara mah nggak ada. Bukan, hajat bumi, bukan upacara ya. Kalau di adat itu nggak ada upacara, ada juga hajat, ya. Hajat bumi. Kenapa sih desa ini bisa dinamakan Tegalurung? Apakah ada cerita di balik? Nah, ini mistis ya, jadi nama Tegalurung itu semua dari sekarang itu Cikarage, ini setelah ada pemekaran dulunya di 4 desa itu masih satu kepala desa dan ulang nih dari situlah ada pergantian kepala desa yang lainnya. Awal berdirinya Tegalurung itu pemekaran. Nah, pemekaran itu
berdiri kalau nggak salah tahun 83 atau 82 itu. Yang di Tegalurung sama Uwa Lurah, Manggung Jaya sama Haji Hasan, di Sumur Gedenya Sulaiman. Nah, Ciparage yang dulunya Ciparage dalam 4 desa ini tetap dia masih Ciparage. Kalau yang Melayu itu datangnya berarti dari mana ya? Datangnya itu tadi yang dibilang Ade, kalau warga Palura hijrah merantau, ya kan, datang ke sini. Nah itu kadang ada, tapi kalau udah lama ya itu lagi. Orang sini di bawah Melayu oke, Jawa oke, sehingga ya apalagi pokok itu makan. Ada berapa RT RW? Nah kalau RT 15 dibagi 4 dusun, Tegalurung dibagi 4 dusun. Pertama dusun Ciserut, kedua dusun Cikobang, ketiga dusun Kerajaan, keempat dusun Tengkolo. Nah kalau di sini dibagi 4 RT, dusun Ciserut, RW-nya 1. Kalau di sana Cikobang 4 RT juga. Kalau Kerajaan 5 RT, RW 1. Kalau Tengkolo 2 RT. RW-nya ada 4, RT-nya ada 15. Kalau dulunya tetap 1, nggak ada 2.